Sekarang kita masuk ke tutorial singkat, mengakses laman tutorial.ut.ac.id. Laman ini diperuntukkan untuk menginput nilai. Spesialnya di situ ya. Untuk hal yang lain bisa dilakukan seperti melihat kit tutor begitu. Nah, sekarang kita cobakan untuk login terlebih dahulu. Bagi tutor baru yang belum pernah login sama sekali, silakan melakukan aktivasi tutor. Masukkan ID tutornya, tanggal lahir, kemudian email ya. Setelah oke, maka lanjutkan ke login. Pada login, username yang dimasukkan adalah ID tutor. Kita cobakan salah satunya. Simulasi saja. Untuk password adalah 2 digit tanggal, 2 digit bulan, kemudian 4 digit tahun. Saya ulangi, untuk password 2 digit tanggal, 2 digit bulan, kemudian 4 digit tahun. Ada tulisannya di atas ini atau captcha-nya, diketik sesuai dengan tampilan, huruf kecil, huruf besar. Kita tiru dan ketikkan, kemudian sign in. Maka jika berhasil akan muncul nama di kiri atas. Kita sekarang lakukan input nilai ya, input nilai TTM. Step pertama, muncul mata kuliah yang ditutorialkan, kemudian lakukan aksi, berikut NIM mahasiswanya, kemudian klik tambah. Di sini tuliskan total kehadiran. Tutor sebelumnya sudah punya format Excel karena sudah direkap terlebih dahulu berapa kali kehadirannya. Kemudian misalkan kita uji cobakan ya, kalau 5 maka otomatis nilai partisipasinya akan muncul. Jika kehadirannya hanya 4 kali maka muncul 50. Jika kehadirannya 3 kali, 37,5, tapi nilai akhirnya menjadi 0. Perhatikan nilai akhir totalnya. Kesimpulannya adalah mahasiswa yang mendapatkan bantuan nilai tutorial webinar itu jika kehadirannya minimal 5 kali. Oke ya. Nah, setelah diinputkan nilai kehadiran, misalkan ada 8, kemudian nilai A ini adalah nilai keaktifan, dilihat ada tulisan nilai keaktifan. Jika ragu itu bunyi apa, misalkan kita input dia aktif 80, kemudian nilai tugas partisipasinya adalah 90, maka total di sini akan otomatis terhitung. TT1 adalah tugas tutorial 1, misalkan 95, tugas tutorial kedua ternyata dia cuma 80, tugas tutorial ketiga setelah ibu periksa dia ternyata ada 88. Oke, yang di kanan default tidak perlu melakukan perhitungan, maka nilai akhir ditemukan. Setelah oke, klik simpan. Ini karena simulasi maka saya tidak simpan. Oke ya, tutup. Nah, ini dilakukan untuk setiap mahasiswanya. Kita tutup ya, ini tidak kita simpan. Selanjutnya sampai ke halaman berikutnya. Jadi jangan terlewat satu pun NIM mahasiswa di tempat Bapak Ibu atau di kelas tempat mengajarnya. Step 1 sudah kita lalui, yaitu input nilai TTM. Step kedua adalah upload laporan. Setiap mata kuliahnya harus ada upload laporan. Apa saja yang diupload? Kita klik di sini, ada nilai, ada kehadiran, ada ratsat, catatan pertemuan, dan tanda terima tugas. Klik upload. Karena ini adalah kode mata kuliahnya, harus ingat kalau PGSD, maka pilih program PGSD. Jika bukan PGSD dan PAUD, maka pilih program yang lain, yaitu FE, FHISIP, FMIPA, FKIP. Jadi hanya 2 pilihan. Karena ini PDGK 4500, maka programnya adalah PGSD dan PAUD. Pada file nilai dilihat, ini ada format contoh penulisannya ya. Nilai, mata kuliahnya apa, dan nama tutornya. Bentuk nilai adalah bentuk dari Excel. Kemudian choose file, pilih di mana nilai itu
berada di komputer Bapak Ibu. Kemudian file kehadiran dalam bentuk format PDF, kemudian file ratsatnya juga PDF digabungkan, catatan pertemuan tutorialnya dianjurkan JPEG, kemudian tanda terima tugas juga boleh pilih salah satu. Di sini ada format filenya. Jadi ada komposisi format file, ada juga komposisi maksimal ukuran file. Kemudian submit. Jika semuanya sudah berhasil disubmit, step ketiga adalah tanda tangan. Di sini tadi belum muncul ya, karena kita belum melakukan submit ke semua file tersebut. Setelah mengupload semuanya akan muncul di sini tanda tangan, format untuk tanda tangan. Nah, ketika melakukan tanda tangan cukup gerakan mouse mengikuti tanda tangan seperti Bapak Ibu menulis di kertas. Tapi yang digerakkan adalah mouse-nya. Misalkan gitu ya. Klik, kemudian simpan. Jadi gerakan mouse-nya mengikuti pola tanda tangan masing-masing, kemudian klik simpan. Oke. Kalau sudah berhasil disimpan, maka notifikasinya akan muncul di OT PBJJ, maka di sini akan muncul tanda terima jika sudah divalidasi, bisa menjadi tanda terima untuk proses administrasi atau honor break. Gitu ya. Jadi minimal yang bisa digunakan pada laman ini adalah, saya ulangi, input nilai dan upload laporan. Biasakan logout setiap mengakses laman apapun. Terima kasih.